Nah, ini sekarang mode kita mode matematika ya. The fluid flow equations. Fluid flow equations that are used to describe the flow behavior in reservoir can take many forms depending upon the combination of variables presented previously. Oke, jadi tergantung dengan kondisi di reservoir kita, equation ini akan banyak banget ininya, bentuknya gitu ya. Jadi beda-beda nanti perhitungan kita. Oke, fluid flow equation itu bisa kita dapatkan dengan mengkombinasikan beberapa persamaan. Yang pertama adalah uh, conservation of mass, kekekalan massa. Oke, transport equation, persamaan transport. Dan kita akan pinjam dari Darcy equation untuk merepresentasikan transportasi fluida dalam reservoir. Dan juga equation of state. Secara PVT gitu ya, secara fluida, secara PVT kita juga perlu pakai equation of state. Oke. Equation ini yang akan kita gabung, kita blender gitu ya istilahnya. Kalau 1 2 3 ini adalah resep, lalu kita akan blender dan kita akan dapatkan fluid flow equation. Oke. Since all flow equations to be considered depend on Darcy's law, it is important to consider this transport relationship first. Oke, jadi kita bahas dulu nih Darcy's laws. Gitu. Jadi hukum Darcy ini adalah hukum yang akan kalian pakai sepanjang kalian di teknik perminyakan. Ini adalah hukum yang paling terkenal karena inilah yang akan menuntun kita dalam merepresentasikan laju alir sumur kita. Oke, jadi hukum Darcy simpelnya adalah seperti ini. Oke. P atau kecepatan aliran itu adalah Q dibagi A. Ini gampang ya. Kecepatan adalah debit dibagi area. Oke, Q dibagi A. Nah, Q dibagi A, mungkin kalian juga perlu mereview kembali asal muasal parameter permeability. Oke, jadi permeability itu didapatkan dari perhitungan atau eksperimen dari Tuan Darcy gitu ya. Nah, dia mengatakan Q dibagi A atau velocity atau kecepatan itu sebanding dengan minus permeability dibagi viscosity dikali pressure gradient dpdx. Oke, jadi ini salah satu persamaan yang sangat penting dalam menentukan aliran kita di dalam reservoir. Oke, jadi Tuan Darcy melakukan uji aliran eksperimennya gitu ya, dia alirkan air dari satu tangki menuju tangki lain, dia ukur pressure drop-nya, pressure drop itu adalah dpdx, oke, dan dia punya luas penampang aliran, luas pipanya, dia punya A, dia tahu viskositasnya, dia tahu di sini mu-nya, dia juga bisa ukur laju alirnya, berapa barel per second gitu ya, berapa meter kubik per second dia bisa hitung, dia bisa ukur, dan nanti dia akan dapatkan berapa konstanta permeabilitas dari media berpori yang dia pakai. Oke, silakan teman-teman buka lagi bukunya untuk bagaimana mendapatkan permeability secara eksperimen. Itu dilakukan pertama-tama oleh Mr. Darcy. Oke, jadi ini sangat penting gitu ya. Ini merupakan salah satu persamaan yang sangat penting dalam dunia perminyakan. Ini tapi very simplistiknya gitu ya. Perkembangan dari sini pasti ada banyak. Nah, kalau kita lihat secara plot gitu ya. Nah, ini kan persamaannya linear ya. Gitu. Jadi Q dibagi A minus K per mu dpdx ini adalah persamaan linear. Gitu. Nah, persamaan linear ketika kita plot di grafik pasti dia akan memberikan grafik yang linear. Oke. Jadi grafik asal mulanya adalah persamaan. Persamaan kalau direpresentasikan, divisualisasikan, hasilnya adalah grafik. Oke. dpdx ini berarti perubahan tekanan terhadap jarak. Oke, makanya di sini kita punya sumbu Y-nya adalah pressure, tekanan, sumbu X-nya adalah distance atau jarak dari satu titik ke titik lain. Nah, kalau dari plot gitu ya, atau kita dapat juga dari equation sini,
ketika kita berjalan sejauh X, saya akan mengalami perubahan tekanan P1 turun menjadi P2. Gitu ya. Tapi saya akan mendapatkan laju alir sebesar Q pada pipa yang seluas A. Gitu ya. Jadi saya akan dapatkan ini dan saya bisa menghitung berapa permeabilitasnya. Oke. Itu tadi kalau aliran kita adalah aliran yang linear, lurus. Misalnya pipanya lurus, gitu ya. Gitu. Makanya dibilang di sini for a horizontal, itu belum ya. Itu tadi kalau kita punya linear. Nah, sekarang kita tahu seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa di dalam reservoir paling sering kita akan bertemu dengan radial flow, ya, menuju sumur. Nah, kalau radial flow ya sedikit saja modifikasi gitu ya. Velocity masih sama, adalah Q dibagi A, K per mu, tapi sekarang dpdr, bukan dpdx. Oke, tapi ini harus diperhatikan bahwa dpdr-nya ini adalah persamaan differential equation ya. Jadi tekanan berubah terhadap jarak, terhadap R, tapi dia juga berubah terhadap waktu. Gitu ya. Makanya kita pakai simbolnya partial differential equation. Karena tekanan tidak hanya bergantung terhadap satu parameter, tapi lebih dari satu parameter. Makanya kita pakai dou P per dou R. Oke, masih sama kita bicara tentang radial flow. Perlu diketahui bahwa area menuju aliran menuju sumur itu areanya adalah 2 PRH. Gitu ya. Jadi 2 PR adalah keliling dari area radial ini dikali H. Gitu ya, dikali H. Tebalnya yang ini. Gitu ya. Artinya area menuju sumur, area radial itu adalah selimut dari silinder reservoir ini. Oke, areanya area selimut ya, bukan area keliling. Gitu ya. Bukan keliling tapi selimutnya gitu. Maka AR adalah 2 PRH. Oke. Nah, untuk Darcy's Law ini dia itu applicable, bisa kita pakai untuk aliran yang ini berapa? Pertama dia harus laminar. Oke, kalau alirannya turbulen nanti akan ada perubahan dari segi persamaan Darcy. Oke, jadi persamaan Darcy yang tadi kita lihat itu alirannya harus laminar. Oke. Di sini makanya kita butuh mata kuliah kayak mekanika fluida gitu ya. Karena kita tahu dari situ, dari mekanika fluida kita tahu laminar dan turbulen. Dari sisi flow juga cocok kalau kita study state flow. Oke. Incompressible fluid. Jadi basically penurunannya Darcy's Law karena dia juga memakai fluidanya adalah water. Basically itu adalah persamaan untuk fluida yang incompressible. Oke. Jadi kalau fluida kita adalah gas, belum tentu Darcy's Law itu applicable. Belum tentu Darcy's Law itu bisa dipakai. Oke. Dan juga actually si Darcy's Law ini dipakai untuk kondisi reservoir atau formasi yang homogen. Jadi kalau reservoir kita heterogen, belum tentu persamaan Darcy ini bisa memprediksi kelakuan aliran kita. Oke. Nah, kalau kita punya turbulent flow, aliran yang turbulen gitu ya, which occurs, yang terjadi pada velocity yang lebih tinggi, oke, maka akan terbentuk pressure gradient yang lebih tinggi dari pressure gradient laminar. Oke, makanya kita butuh special modification nih dari persamaan Darcy. Kalau kita punya aliran yang turbulen, kita butuh modif-modif nih persamaan Darcy-nya gitu ya. Dan biasanya kita temukan turbulent flow ini di aliran gas. Oke. Nah, kalau kita masuk dulu ke steady state flow, gitu ya. Tadi ini kita tahu lah ya, kita punya aliran laminar. Gitu. Bisa kita
asumsikan kalau alirannya water atau fluidanya oil atau liquid dengan laju alir yang masih tidak terlalu tinggi, bisalah kita asumsikan laminar. Jadi kita bisa pakai Darcy. Tapi kalau aliran kita gas atau dengan laju alir yang tinggi, kita akan dapatkan turbulent flow. Ya, udah antisipasi, jangan kita pakai hukum Darcy saja. Itu kalau tadi dari segi laminar atau turbulent. Nah, sekarang kalau kita steady state flow, kita bahas secara aliran yang steady state. Oke? Okay? The steady state flow represents the conditions that exist when the pressure throughout the reservoir does not change with time. Oke? Okay? Jadi tekanan reservoir konstan di seluruh bagian reservoir sepanjang waktu. Nah, kita bisa pakai Darcy. The application of the steady state flow to describe the flow behavior of several types of fluid in different reservoir geometries are presented below. Oke, okay? Jadi steady state flow itu bisa kita pakai untuk aliran linear gitu ya, yang incompressible fluid, kemudian linear flow untuk slightly compressible fluid, linear flow untuk compressible fluid, radial flow. Ya, intinya kita bisa aplikasikan setiap aliran di bawah ini dengan flow regime steady state. Oke. Okay? Oke. Nah, sekarang kita bahas satu persatu nih. Kalau kita punya aliran linear dengan fluida yang incompressible. Oke, kalau linear nih agak gampang gitu ya. Maka kita akan dapatkan persamaan laju alirnya seperti ini. Nah, jadi ujung-ujungnya untuk apa sih kita pelajari flow regime? Untuk apa sih kita pelajari pseudo steady state, transient? Untuk apa sih kita pelajari macam-macam tadi gitu ya, Darcy flow dan lain-lain. Ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan ini persamaan yang saya gerakkan ini, laju alir. Oke, laju alir. Kenapa? Ya pada akhirnya seorang engineer harus bisa mengetahui laju alir suatu sumur. Gitu. Misalnya kita mau ngebor. Oke, pasti manajemen akan bertanya, sumur yang kamu bor akan berkontribusi mengalirkan berapa minyaknya? Berapa ratus barel atau berapa ribu barel? Ya, alat kita untuk memprediksi apa? Ya ini persamaan ini. Gitu. Dan teman-teman juga mungkin udah mengikuti banyak webinar gitu atau banyak training yang sedikit ada membahas visinya SKK Migas nih, 1 juta barel. Oke, itu laju alir, 1 juta barel per day. Itu laju alir. Gimana kita memprediksi laju alir? Ya ini mata kuliah ini, topik ini, gitu ya. Kalau reservoir kita linear flow dan fluida kita incompressible flow, incompressible fluid, maka gampangnya saya akan punya seperti ini. Laju alir adalah sekian dikali permeability dikali A dikali perubahan tekanan dibagi viscosity dikali jarak distance-nya gitu ya. Digampang seperti ini. Mana mendapatkan ini? Nah, baru kita bahas matematikanya. Jadi gampang ya. Kalau yang kayak gini, ini basically kita turunkan dari persamaan Darcy biasa. Karena Darcy asal mulanya adalah linear dpdx. Oke, jadi tinggal integral biasa aja. Kita pisahkan dulu QA dx. Kita integral dari 0 sampai L, karena panjang balok ini adalah L, sama dengan minus Q dibagi viscosity, integral dP. Kita integral dari mana? Dari P1 sampai P2, karena kita punya kondisinya P1 di kiri, di titik 0, dan P2 di titik L. Oke, makanya kita integralkan. Setelah kita integralkan, dP dx itu menjadi pressure gradient, which is ini, P1 dibagi P2 dibagi L, terus selebihnya kita bisa hitung laju alirnya. Itu kalau aliran kita linear. Oke. Atau gampangnya kalau kita punya aliran di dalam rekahan, misalnya. Gitu ya. Tapi lebih berguna lagi dan lebih umum lagi kalau kita menganalisa
apa namanya, aliran radial. Oke. Ya ini bisa kalian baca gitu ya. Saya cuman menyorot aja. Kalian bisa apa namanya menganalisa, membaca lagi maksud dari message ini. Well, tapi intinya adalah kita punya persamaan aliran dengan laju alir seperti ini. Oke, ini juga sama. Kita apa namanya kita integralkan. Kalau kita punya tekanan reference, silakan gitu ya dianalisis. Ya ini juga sama. Oke, tadi itu kalau kita punya fluida yang incompressible. Sekarang kalau kita punya fluida yang compressible, which is gas, gitu ya. For a viscous atau laminar gas flow in homogeneous linear system, okay, the real gas equation of state can be applied to calculate the number of gas moles N at pressure P, temperature T, dan volume V. Oke, jadi beberapa kondisi kita punya linear flow, kita belum bicara radial dulu ya, kita berangkat dari yang paling gampang dulu, linear. Kalau kita punya aliran gas yang laminar, jadi belum turbulen ya. Dan kalau kita punya reservoir yang homogen atau homogeneous, maka kita bisa menurunkan laju alirnya. Oke, kita berangkat dulu dari uh, mol N sama dengan PV dibagi ZRT. Oke, maka kalau kita hitung dari standar condition, kondisi standar, SC ini kondisi standar, standard condition, maka V sama dengan nRT dibagi tekanan. Oke, gampang ya. Terus kita punya seperti ini. Kalau sumpama Z-nya 1 atau Z-nya sama dengan udara, gitu ya, kita asumsikan nih. Maka PV ZT pada kondisi standar menjadi PSC, VSC dibagi TSC, karena Z-nya 1. Itu kalau kita masih dalam bentuk volume. Oke, volume bisa kita jadikan laju alir atau flow rate. Ya, ya kalau kita mau jadikan flow rate ya gampang aja. Kita bisa kalikan seperti ini. Jadi dari atas menuju ke yang bawah. Oke, 5615 dikali tekanan dikali Q dibagi ZT, ya Q ini laju alir sama dengan PSC QSC atau laju alir pada kondisi standar dibagi TSC. Oke, masih sama, ini modifikasi matematika aja gitu ya. Kita bolak-balik dan lain sebagainya sampai kita dapat ini. Q atau gas flow rate at pressure P. Jadi inilah laju alir gas saya pada tekanan tertentu. Oke. Ya. Kalau kita tahu PSC dan TSC kita pasti udah tahu ya. Tekanan standar dan temperatur standar kita udah tahu. Tekanannya apa? Atmosferik, temperaturnya apa? Temperatur kamar atau 25 derajat Celcius. Kalau saya tahu dari PVT analisis, saya punya data Z. Kalau saya tahu temperaturnya berapa, temperatur reservoir atau temperatur pipa atau temperatur tubing, temperatur sumur, atau P-nya berapa, tekanan reservoir, tekanan tubing, tekanan pipa, whatever gitu ya, di setiap lokasi, yang penting saya tahu datanya. QSC dibagi 5615 gitu ya, saya tahu Q-nya. Oke, ini sama apa namanya? Kita punya dapatkan yang atas, terus kita masukkan prinsip Darcy's Law gitu ya. Kita masukkan Darcy's Law ke atas, kemudian kita modifikasi gitu secara matematika, kita pindah sana, pindah sini, kemudian integral. Oke, ini saya kembalikan ke teman-teman untuk belajar sendiri gitu ya. Yang penting udah dapat nih konsep ini, kalian bisa latihan integral sendiri. Oke. Alhasil ujungnya adalah saya punya ini. Ini yang paling saya inginkan. Gitu ya. Persamaan ini yang saya inginkan. Karena saya pengen tahu laju alir sumur gas saya. Oke. Jadi intinya kalau kita tahu apa namanya area reservoir kita, A kita, oke. Kalau kita tahu
apa namanya, uh, permeability. Kalau kita tahu tekanan di satu titik, misalnya tekanan rata-rata reservoir, P1, P2-nya tekanan sumur, kalau kita semua ada datanya, kita bisa mengukur. Atau kita bisa memprediksi laju alir kita, laju alir gas kita. Ya, semoga ini akan lebih jelas ketika teman-teman melakukan homework nantinya. Oke, ini sama juga gitu ya. Ini dari sini ke sini. Oke, TSC itu 25 derajat Celcius, suhu kamar, PSC itu atmosferik, gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan penyederhanaan menjadi seperti ini, gitu ya. Jadi teman-teman tahu gimana nih saya bisa memprediksi atau mensimulasikan laju alir gas. Ya, kalian butuh area reservoir, kalian butuh permeability, oke, kalian butuh tahu tekanan, kalian butuh tahu viskositas, Z faktor, temperaturnya berapa, dan juga panjang distance jari dari linear system kalian, gitu ya. Oke, ini lebih spesifik lagi gitu ya, bahwa persamaan yang ini itu valid kalau kita punya tekanan reservoir tuh di bawah 2000 psi. Oke, di bawah 2000 psi. Kalau di atas 2000 psi, modifikasinya diperlukan lagi nih, modifikasi yang lebih, ya utak-atik sedikit gitu ya, supaya kita dapatkan laju alir yang lebih representatif di kondisi di atas 2000 psi. Kenapa? Karena untuk gas kita bermain dengan Z dan rho G, ya. Kita bermain dengan compressibility factor yang ini Z, dan kita juga bermain dengan viskositas gas. Gitu. Z dan rho G itu kita perlu tahu perilakunya terhadap tekanan. Oke, dia akan berbeda profilnya atau perilakunya Z dan rho G ini di bawah 2000 dan di atas 2000 akan ada perbedaan perilaku. Makanya kita perlu pisahkan nih. Kalau reservoir saya di bawah 2000 psi, saya pakai rumus ini. Tapi kalau reservoir saya di atas 2000 psi, saya butuh persamaan yang lain yang butuh sedikit modifikasi. Oke, saya asumsikan untuk gas kalian akan lebih banyak belajar nanti di mata kuliah natural gas engineering ya. Jadi kalau ini kita lebih banyak bicara tentang fase liquid gitu ya, oil. Oke, ini untuk linear flow. Next kita akan bahas tentang radial flow.